Juan? Kau harus waspada. Bandung Bondowoso akan segera berwujud. Ingat tugasmu. Kamu harus menyerahkan pecahan candi ke-1000 yang kamu temukan di jurang kepada Justin. Batu itu akan menuntun Justin untuk menghalangi Raja Warsa bersatu dengan Roro Jonggrang. Apa benar dia betul-betul bisa menangkap kekuatan? Ular itu memakai kristal Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso akan segera berwujud jika ia menemukan orang yang tepat untuk menjadi pengikutnya. Ini tidak disangka. Ternyata Ibu Justin adalah pengikut Bandung Bondowoso. Aku harus segera memisahkan Justin dan Bella. Ternyata ini ulahnya Raja Kegelapan. Tubuh ular ini nggak bisa diandalkan. Tuanku mau pergi kemana? Kekuatan Raja Kegelapan kuat sekali. Aku juga tidak bisa keluar dari kesal ini. Tolong! Tuan jangan pergi! Tolong, Justin! Hah? Justin, tolong! Justin, tolong! Hah? Kenapa, Ma? Tolong, cepet tangkap ularnya, cepet! Iya. Justin, Iya, ini, Ma. Justin! Hei! Lepaskan ular itu. Biarkan ular itu pergi. Lepaskan dia. Justin, sini! Justin! Hei! Justin, kamu gimana sih? Kok ularnya dilepas? Aduh! Justin! Justin, gimana sih? Aduh! Sekarang ikuti perintahku. Pergi dari sini. Lakukan tugasmu. Justin! Justin, tunggu! Hei! Justin! Malam yang sempurna. Justin sudah di bawah pengaruhku lagi. Ini sempurna. Tuanku! Bella, kenapa hubungan kita jadi kayak gini sekarang, Kak? Aku gak ngerti kenapa kita sering berantem kayak gini. Padahal kan kita dulu deket banget, Kak. Dulu kita saling sayang. Justin? Sila, aku pengen ketemu kamu ya di taman dekat rumah kamu. Aku tunggu. Ini kan udah malam. Kok Justin ngajak ketemuan malam begini sih? Intan bangun! Intan bangun! Udah deh, bangun dulu. Lo harus lihat ini. Nih, masa Justin tiba-tiba WA gue, apa coba maksudnya? Lo lihat dulu. Iya, sabar. Baca dulu, tenang. Aneh banget sih Justin minta gue tengah malam kayak gini datang ke taman. Apa coba maksudnya?
gimana? Kira-kira gue datang nggak ya? Sabar, gue mau lihat dulu, oke? Ya udah. Gue kira si Sheila cuma mimpi. Si Justin kenapa bisa tiba-tiba suka sama Sheila ya? Cewek paling tell me di kampus. Intan, kok bengong sih? Ayo gimana? Kira-kira gue datang apa enggak? Ya udah lo pergi aja. Lo kan emang suka sama dia. Ya samperin Gi. Siapa tahu nih ya, malam-malam ini tuh dia nembak ke lo. Iya bener. Ya udah gue dandan dulu ya. Bentar. Tan, kira-kira gue pakai baju yang mana ya? Pokoknya yang bagus, oke? Udah. Oke. Ya elah, mau dandan menor juga ya, tell me tetep tell me aja, keles. Loh, Sheila, kamu mau kemana? Bukan urusan Kabela. Lah, kalau gitu aku temenin ya. Ini kan udah malam. Gak usah, gak perlu. Lah, tunggu. Sheila! Sheila! Tunggu! Ojek! Itu kejar mobil yang tadi. Cepet ya, Mas. Apaan gue? Taksi! Taksi! Ikuti lilin-lilin ini. Ya ampun, Justin so sweet banget pakai lilin segala. Justin, Sheila, kira kamu datang juga. Justin, aku nggak mimpi kan? Ini kamu beneran? Ini beneran Sheila. Kalau kamu nggak percaya pegang aja bunganya. Aku minta kamu kesini. Aku pengen nyatain perasaan aku. Aku cinta sama kamu Sheila. aduh, perasaan aku kenapa jadi nggak enak gini ya? Justin kan, dia kayaknya nggak mungkin bikin kayak gini. Setelah lama aku merenung, aku baru sadar bahwa wanita yang aku cinta itu kamu. Kamu beneran sadar atas apa yang kamu bilang tadi? Iya Sheila, aku sadar. Tapi aku khawatir. Aku khawatir kamu nggak mau nerima aku. Aku khawatir kamu nggak mau jadi kekasih aku. Ya iyalah aku mau jadi pacar kamu. Aku bersedia jadi pacar kamu. Aku cinta banget sama kamu, Justin.
Syukur deh kalau kamu akhirnya minta Sheila jadi pacar kamu. Aku pasti bisa lupain kamu, Justin. Gue gak rela. Si Sheila yang tell me malah jadian sama Justin. Itu pasti Justin lagi di bawah pengaruh raja kegelapan. Sheila! Sheila, kamu harus menjauh dari Justin. Kak Bella ngapain sih? Kak Bella ngapain coba ngikutin aku? Sheila, Justin, sadar, kamu sadar. Kamu itu di bawah pengaruh raja kegelapan. Kamu jangan permainin Sheila ya. Kak Bella mending pulang sekarang. Jangan ganggu aku sama Justin. Pulang. Kehadiran Bella di sini bisa membuat Justin jadi lemah. Kalau seperti ini, aku harus menambah kekuatanku. Bella, aku beneran mencintai Sheila. Kamu kenapa? Kenapa marah-marah? Sheila, kamu jangan percaya omongannya Justin. Dia ini bukan Justin yang kayak... Oh, jadi maksud Kak Bella itu bukan Justin yang sebenarnya? Itu cuma jadi-jadian kayak laba-laba tarantula yang Kak Bella lihat di belakang rumah, iya? Sheila, tunggu. Kamu dengerin penjelasan aku dulu. Udah deh Kak Bella, stop ya. Stop. Aku udah gak mau dengerin penjelasan konyol Kak Bella lagi. Kak Bella kenapa sih sirik banget sama aku? Kenapa Kak Bella gak bisa lihat aku bahagia sedikit aja? Ayo Justin, ayo kita pergi dari sini. Sheila tunggu, kamu jangan pergi sama Justin. Sheila. Ini kita pergi dari sini. Ayo. Sheila. Berhenti. Ngapain lo ngalang-ngalangin Sheila? Mau kemana, ha? Sheila. Aduh, Sheila di mana sih? Pergi kemana sih dia? Jangan takut, Bella. Ayolah, Bella. Lupakan soal Justin. Kamu adalah pengantinku, Bella. Lupakan dia. Kamu bukanlah untuknya. Kamu harus belajar mencintai aku. Ayolah. Enggak, aku nggak mau. Justru kamu tuh yang harus belajar. Kalau cinta itu nggak bisa dipaksain. Kamu nggak bisa maksa aku. Bahkan kamu nggak bisa paksa Justin. Bella, kenapa kamu keras kepala seperti ini? Kenapa? Apa sih? Yang keras kepala tuh kamu. Kalau kamu terus kayak gini, aku akan ceritain soal kamu ke semua orang. Kamu boleh ceritakan pada semua orang. Tapi kalau kamu mengatakan sesuatu soal aku, maka ingat baik-baik. Justin, aku akan lenyapkan dia dari muka bumi ini. Raja kegelapan selalu nekat. Ancamannya pasti benar. Dia nggak pernah main-main sama ucapannya. Ini kan untuk hiasan kuenya. Tapi kamu pakai ini pada saat dingin ya, soalnya kalau panas bisa meleleh. Oke Mbak Risma, makasih
makasih banyak ya udah bantuin Sheila. Sheila nggak ngerti lagi kalau misalnya ada Barisma, mungkin Sheila nggak bisa bikinin kue ini buat Justin. Barisma tahu nggak? Semalam itu Sheila udah janjian sama Justin. Oh ya? Alasan muka kamu dari tadi merah. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu senang, Mbak Ika senang kok. Ya ampun, Intan. Aduh, sorry banget ya, Shil. Iya, nggak apa-apa kok, Tan. Kenapa, Ma? Tolong tangkapin ular mama, cepet. Bentar, habis yang ular mimpi apa ya? Nggak inget ya? Ularnya gue kemana ini? Mama? Ma? 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 Ular kamu di mana? Ular di mana sih? Ma? Mama? Mau ngapain sih? Aduh, ular mama hilang, mama nggak tahu di mana. Ular apaan sih? Tuh ular itu. Ma, udah, mana sih? Ya udah Justin yang ambilin. Tuh kan ularnya kabur. Loh, Ular. Ma? Justin. Sila? Kenapa Sil? Hai sayang. Hah? Nih, sayang. Aku bikinin kue spesial untuk kamu. Untuk ngerayain kita udah jadian semalam, sayang. Nih, tada! Kamu suka nggak? Ntar dulu. Jadian. Masa kamu pura-pura lupa sih? Kan kamu yang nembak aku semalam. Dan aku udah bilang iya loh. Berarti kita udah pacaran. Sila, pelan-pelan ngomongnya. Gue gak inget sama sekali kita jadian kapan. Kok bisa gue jadian sama lo? Justin, kamu? Beneran, sumpah gue gak inget sama sekali. Sin, kamu keterlaluan ya. Kamu yang WA aku kalau aku harus ke taman. Sila, tenang dulu, tenang. Jangan marah-marah. Gue minta maaf, beneran. Gue gak inget sama sekali kejadian semalam. Dan gue gak pernah jatuh cinta sama lo. Justin, Udah, ya. Mak, gue minta maaf. masa kamu keterlaluan? Sila. Sila! Tolong. Aku harus singkirkan ular itu supaya kristal Bandung Bondowoso bisa lepas. Bandung Bondowoso, kamu tidak akan bisa kemana-mana lagi. Dan sekarang, aku akan tunjukkan kekuatanku. Ular kamu di mana? Ular. Ah. Stop! Tolong. Stop. Minggir. Atau kamu aku serang juga. Aku tidak peduli. Kalau ada korban manusia, minggirlah. Enggak, saya nggak akan minggir. Raja Kegelapan! Stop! Jangan
sini. Baru jangan berharap. Bella, jangan ikut campur urusan ini. Pergi kamu. Kamu tidak tahu siapa orang ini. Enggak, aku nggak akan nyingkir dari sini. Bella, kamu bisa ikut mati terpangkat. Kalau kamu tidak mau minggir, aku juga bisa menyerangmu. Jadi pergilah. Aku nggak peduli. Kamu pikir aku bisa hidup tenang kalau ngeliat kejahatan di depan mata aku? Hah? Bella! Aku kira semua orang tuh benci sama aku. Tapi akhirnya aku ketemu sama kamu. Dan ternyata kamu gak kayak gitu. Kamu mau jadi sahabat aku dan kamu gak benci sama aku. Gadis yang menyelamatkan pengikut. Ya, dialah Ron. Kemunculanku ke dunia sudah dekat. Dan aku akan mendapatkanmu kembali. Ular, syukurlah kamu gak kenapa-napa. Aduh, ibu ini serem banget sih peliharaannya. Kasian. Kayaknya ingatannya agak terganggu. Ular, ibu gak apa-apa kan? Oh, Biar saya antar pulang ya. Rumah ibu di... Ma! 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 ularnya ketemu. Justin? Bella? Ini mama kamu? Iya, ini mamaku. Kamu ngapain sama mamaku? Mamaku emang keadaannya kayak gitu, Bel. Dia harus minum obat setiap hari biar emosinya stabil. Bella pasti bakal ngejauh dari aku setelah tahu keadaan mama. Ya berarti kamu harus kasih perhatian lebih sama mama kamu, Justin. Kamu harus lebih sering ajak ngobrol supaya dia nggak merasa sendirian atau ditinggalin. Bel, Tante, ularnya udah dikasih makan belum? Tante itu nggak pernah lupa loh ngasih makan ular tante. Ya udah kalau gitu, tante juga jangan lupa makan. Atau biar Bella yang suapin aja ya, supaya tante bisa sambil ngobrol sama ularnya. Bella, kamu selalu tulus ya. Dan itu yang bikin aku semakin suka sama kamu. Jadi Justin gak mau ngaku kalau dia udah nembak lo? Enggak, Tan. Dia tuh udah mainin gue. Dia sendiri tuh bilang kalau dia tuh gak pernah suka sama gue. Apa coba maksudnya? Shil, pasti ini kerjaannya si Bella. Shil, coba lo lihat. Bukannya udah jelas kalau si Bella itu selalu di deket Justin. Pasti deh, si Bella itu selalu hasut si Justin. Bukannya udah kebukti kalau dia selalu iri sama lo. Sheila, kamu? Apa kamu? Kamu mau so baik sama aku, mau so perhatian sama aku. Aku gak butuh itu ya. Kamu jangan munafik sama aku.
Kamu tuh udah jahat banget tau nggak? Ini sebenarnya ada apa sih? Kamu pasti sirik kan sama aku, iya kan? Kamu dengerin aku baik-baik ya. Aku tuh nggak pernah sirik sama kamu, aku nggak pernah dendam sama kamu. Kamu tuh adik aku. Adik kamu. Mulai detik ini hubungan kakak adik kita putus. Kamu jangan pernah anggap aku adik kamu lagi. Aku pun gak akan pernah sudi anggap kamu kakak aku lagi. Sheila, tunggu. Sheila, tunggu. Tunggu, dengerin aku. Udah deh, Kak. Gak ada yang Kak Bella perlu jelasin lagi. Karena aku udah tahu siapa Kak Bella yang sebenarnya. Kamu tuh tahu banget aku sayang sama kamu dari kecil. Jadi aku nggak mungkin nyakitin kamu atau bikin kamu malu. Nah, itu sama aja kayak aku nyakitin diri aku sendiri. Kalau udahlah Sheila, jangan kemakan sama mulut manisnya si Bella. Pasti dalam hati tuh dia lagi ngekalin kamu. Karena berhasil dipermalukan sama si Justin. Udah pergi. Selamat pagi, Bella. Pagi Om Burhan. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ada apa ya Om? Begini, maksud kedatangan dari Om sini. Dah, ini nanti kamu bisa tanda tangan di sini ya. Ini adalah surat tagihan mama kamu selama mama kamu dirawat di rumah sakit. Kenapa sih aku harus tanda tangan semua keperluan yang ada di rumah ini? Ini kan uang warisan papa. Ya berarti itu kan sepenuhnya uang mama juga. Aku kan kalau kayak gini jadi nggak enak Om sama mama. Memang secara hubungan antara mama dan juga anak memang seperti itu. Tapi menurut dari segi hukum itu ada aturan main yang berbeda. Kamu sudah baca sendiri kan surat wasiat dari almarhum bapak kamu waktu itu? Bahwa semua harta warisan dari almarhum bapak kamu mendapatkan 80%. Dan mama kamu mendapatkan 20%. Iya kan? Ya udah Om, kalau memang itu semua punya aku, berarti aku bisa dong kasih semuanya untuk mama. Tolong deh Om, bisa kan bikin surat-suratnya seperti serah terima warisan gitu, nanti aku tinggal tanda tangan ya Om, bisa kan? Tenang Bella, tenang. Di surat wasiat itu dituliskan bahwa harta warisan almarhum ayah kamu tidak bisa dihibahkan oleh orang lain. Ini nggak bisa ya? Iya Bella, sepertinya tidak bisa. Om yakin papa kamu membuat surat warisan seperti ini karena dia yakin sama kamu. Kamu bisa menerima semua harta warisannya dan juga mengelola dengan baik semua harta warisannya. Ya sudah, kalau kamu sudah mengerti bisa tanda tangan. Jadi ternyata warisan si Tio itu jatuhnya sebagian besar buat Bella. 80%. Berarti kalau gue mau rebut semuanya, gue harus singkirin Bella dulu. Kamu ini benar-benar gak punya hati ya, Mas. Kamu udah membuang aku seperti sampah demi Rani dan Sila. Tapi ternyata dua perempuan itu malah gak dapet apa-apa. Malah si Bella yang dapat sebagian warisan kamu. Pikiran kamu tuh ada di mana sih, Mas, sebenarnya? Siapa yang gak punya pikiran? Intan? Itu fotonya siapa? Enggak, bukan siapa-siapa. Ya tapi kok mama umpetin sih? Coba Intan Enggak, Intan kamu gak sopan banget. Intan balikin. Enggak mau. Loh, ini kan foto papanya Sheila dan Bella.
Loh, ini kan foto papanya Sheila dan Bella. Kok Mama lihat-lihat? Ngapain, Ma? Enggak kok Intan. Mama cuman kesel aja sama laki-laki itu. Kayaknya kok dia bodoh banget ya. Dia malah kasih sebagian harta warisannya sama Bella. Bukan sama istrinya. Jadi Mama ngerasa kita buang-buang waktu aja untuk ngedeketin si Rani dan Sila. Iya juga sih, Ma. Gara-gara Om ini, kita harus cari akal lain biar kita bisa dapetin rumah ini dan isinya. Ya kan? Ya udah kamu tenang aja. Biar semua Mama yang ngurusin. Mendingan sekarang kamu berangkat kuliah lagi daripada telat, ya? Ya udah ya, Ma. Intan siap-siap dulu. Syukurlah Intan percaya dengan omongan aku. Sheila, aku bener-bener gak ngerti. Kenapa kamu jadi tiba-tiba penuh curiga sama aku? Dan hari ini kamu udah bener-bener keterlaluan. Tapi, aku gak akan pernah bisa benci sama kamu, Sheila. Aku jadi makin penasaran sama Mama. Kok bisa-bisanya sih punya fotonya Om Tio? Ma, apa-apa ini? Mama udah gak bisa bohong lagi. Cepet jelasin semuanya. Kenapa ada foto nikah Mama dengan Om Tio? Dan kenapa ada surat nikah Mama dengan dia? Sebenarnya Mama udah lama pengen kasih tau kamu. Tapi Jangan pegang. Siapa Om Tio itu sebenarnya? Apa gara-gara lelaki ini makanya Papa jadi cepet meninggal, Ma? Papa pasti sakit hati gara-gara Mama. Iya kan, Ma? Cepat aku kasih siapa lelaki ini sebenarnya, Ma? Intan, kamu jangan bicara seperti itu. Tio itu adalah papa kamu juga, Nak. Apa? Iya. Tio adalah papa kamu. Dia adalah papa kandung kamu, Nak. Mama pasti bohong lagi kan? Kalau emang dia papa aku, kenapa dari dulu Mama bilang kalau papa aku udah meninggal, Ma? Mama bohong dan Mama udah mempermainkan perasaan aku. Mama jahat! Intan dengerin Mama dulu, Intan. Kamu harus dengerin Mama. Pas nih, Intan, kamu harus dengerin Mama dulu, Intan. Di saat seperti ini kita harusnya kompak. Bukan kamu malah nyalain Mama. Ya terus kenapa Mama harus bohong? Intan, diam pelan-pelan, Intan. Mama itu terpaksa ngebohong. Karena papa kamu itu ninggalin kamu pada saat kamu itu masih kecil. Dan kenyataannya papa kamu lebih memilih keluarga mereka dibandingkan keluarga kita.
Maafin Intan, Ma. Maafin Intan. Kita cuma kecewa sama Mama. Kenapa Mama dari dulu gak cerita sama Intan? Intan sekarang udah gede, Ma. Kenapa Mama juga gak cerita? Intan sayang, sebetulnya udah lama Mama pengen cerita ini ke kamu. Tapi kan Mama menunggu saat yang tepat. Mama gak mau ngeliat kamu sedih kayak begini. Kecewa seperti ini, Intan. Udah, kamu gak usah nangis ya. Terus sekarang apa rencana Mama? Sebetulnya dari dulu papa kamu sudah berlaku tidak adil sama Mama. Dan sekarang waktu yang tepat. Kita harus merebut semua harta warisan yang seharusnya menjadi milik kita. Makanya kita harus kompak. Kenapa Papa malah milih dia sih? Kenapa Papa gak milih tinggal dengan kita? Itu dia, Intan. Papa kamu itu orangnya cepat terpengaruh sama orang. Dia rela meninggalkan Mama demi si Rani. Dan kamu tahu gak sih? Si Rani itu setelah papa kamu meninggal, dia malah mendapatkan sedikit dari harta warisan papa kamu. Tapi malah Bella, si Bella itu mendapatkan 80% dari harta warisan papa kamu. Sheila, kamu tuh adik aku. Aku harus jagain kamu. Tapi kamu juga harus hati-hati, Bella. Kamu takut padaku? Dengar, Bella. Menurutku, kamu itu benar-benar orang yang aneh. Kamu itu bergaul satu rumah dengan orang yang berbahaya. Tapi ketakutan setengah mati sama orang yang selalu menolong kamu. Ayolah. Kamu ngapain ngikutin aku sampai ke sini coba? Sebenarnya begini, Bella. Kamu itu harus semakin hati-hati sama Intan. Karena sekarang itu dia semakin berbahaya. Aku udah bilang berapa kali sih sama kamu? Kamu jangan ikut campur urusan aku. Selamat datang di rumah ini, Bu Rani. Terima kasih. Stop. Iya, kenapa, Mah? Kayaknya Mama mau belajar jalan deh. Mama yakin? Iya, udah kuat kok. Hati-hati, Bu, Mama udah hati-hati. kuat. Justru Ya. kata dokter, kaki Mama ini harus dilatih untuk jalan. Beneran, Mah? Yakin? Iya, Risma. Makasih ya udah jagain Sheila selama saya di rumah sakit. Iya, Bu, nggak apa-apa. Tapi saya juga minta maaf kalau saya nggak bisa jaga Sheila semaksimal mungkin. Karena kaki saya masih sakit, Bu. Maafin Bella ya, saya jadi nggak enak. Ya memang belakangan ini kelakuannya semakin aneh. Gak apa-apa kok, Bu. Mama, alhamdulillah, Mama udah balik. Oh iya, Bella, kamu mau kan tolongin Mbak ambilin koper mama kamu, masukin ke dalam kamar. Sekalian isinya kamu keluarin, yang kotor tolong kamu cuci, terus sama yang masih bersih kamu masukin ke dalam lemari mama kamu ya. Soalnya kaki Mbak kan masih sakit. Kamu mau kan tolongin Mbak? Bantuin Mbak Risma, Gi? Kan kamu juga yang bikin Mbak Risma sakit kakinya. Beres, Ma. Nanti aku beresin kopernya. Itu kopernya. Ya, jalan. Jalan, Mah. Hati-hati. Kita urusin koper aja. Yeay, Mama udah bisa. Kuat kan? Hei, ularku yang cantik. Hei, diam aja sih.
balik pilar sana. Dan Raja Kegelapan. Usir dia. Maria, dengarkan perintahku. Segera tangkap ular itu, Maria. Lepaskan ular itu dan biarkan dia pergi. Lakukan. Hari-hari yang indah itu. Waktu papa masih ada. Apaan tuh? Ular! Ular! Wah! Kena loh. Oh. Ular! Ular! Ular, kamu di mana sih? Ular! Aduh, hilang terus deh. Mama. Justin, masa ular kesayangan mama hilang lagi? Cari di mana dong? Mama, udah gak usah panik. Kamu gak usah panik ya. Nanti Justin yang cariin. Ya. Justin, nanti kalau kamu cari, kamu jangan lupa bawa pecahan batu candi itu ya. Iya. Soalnya nanti pecahan itu akan tuntun kamu untuk cari ularnya. Ya, udah Mama sekarang bobo aja ya di kamar. Jangan lupa ya. Iya, nanti Justin cari dia. Ayo. Bu, ini pesanan ularnya, Bu. Bayarannya mana? Udah, masalah itu nanti aja kalau urusan kamu udah beres. Ini, mumpung ada celah, kamu masukin ular ini ke dalam kamar. Cepetan. Roro Jongra, akhirnya kita bertemu kembali. Kamu memang jodohku, Roro. Dan tak ada yang bisa memisahkan kita. Roro Jongra, akhirnya kita bertemu kembali. Kamu memang jodohku, Roro. Dan tak ada yang bisa memisahkan kita.
Cepat pergi dari sini. Di kolong nggak ada. Apa jangan-jangan keluar kamar ya? Ada ular masuk ke kamar Bella. Pasti ular tempat persembunyian si Bandung Bondowoso. Kali ini, kamu tidak bisa kemana-mana, Bandung. Itu ada suara apa? Itu suara mama. Ayo cepetan. Cepat keluar dari kamar. Tenang saja. Biar aku yang akan mengurus ular itu. Sekarang cepat keluar. Loh, mama kok nggak ada sih? Mama kemana? Itu jendelanya kebuka, jangan-jangan mama udah keluar lewat jendela. Oh iya, kita mencari aja yuk, kita lewat pintu depan. Yuk. Ya ampun, kenapa jadi seperti ini? Lah, ada perempuan gak waras tuh. Udah kita lempar batu aja biar dia pergi dari sini. Ayo, Tiko. Ayo. Stop. Stop, ini mama saya, jangan. Bella. Bella, masuk. Ayo, Ma. Ayo. Woi, kemana Loy? Woi, kamu Loy. Woi.
Tante, gak apa-apa Tante. Saya di mana? Loh, kok ada Bella? Kamu kenapa? Tante. Kejadiannya Tante agak aneh juga. Terus Mama? Tante juga. Ma, Mama nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa, nah. Tapi cuma Mama bingung aja. Dan kenapa setiap kali ada kejadian aneh, ada sangkut pautnya dengan Bella? Tante kok jadi marah-marah? Tante emang lupa ya? Tadi kan Tante digebukin batu sama warga, terus Bella yang ngelemetin, Bella yang nolongin Tante. udahlah Justin. Kamu gak usah bela-belain aku kayak gitu. Aku tuh emang salah kok. Aku emang biang keributan dan biang keanehan di sini. Bella, itu kan bener kejadiannya kayak gitu tadi. Kamu kenapa sih? Aku tulus loh bantuinnya. Ada rasa terima kasihnya. Kamu kemana aja sih? Gak bilang, dicariin juga. Ma? Justin! Justin, sahabat tersayang Mama udah balik lagi. Iya, ya syukur ya Ma ya. Ya udah kalau gitu Mama istirahat sekarang, kan sahabatnya udah balik. Ya deh, Mama istirahat dulu ya. Bella, kenapa sih aku nggak pernah bisa ngertiin kamu? Justin, maafin aku ya. Harusnya aku tuh nggak kasar sama kamu. Aku nggak jutek sama kamu. Padahal kamu udah baik banget. Mau nolongin aku sama Mama. Harusnya aku kan nggak kayak gitu sama kamu. Kamu pasti tahu persis bagaimana perasaan aku sama kamu, Justin. Tapi aku nggak mungkin menunjukkan perasaan aku itu. Perasaan aku itu tidak berarti apa-apa. Buat aku, keluarga adalah segalanya. Buat aku, perasaan adikku adalah yang utama. Aku minta maaf karena aku udah kesel sama kamu, Justin. Terima kasih untuk segala perhatian dan pertolongan yang tulus dari kamu. Dari aku, gadis yang selalu memperhatikan kamu saat di kampus. Bella. Aku nggak mungkin kasih surat ini ke Justin. Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu melakukan kejahatan di rumah ini. Sini. Risma, Ya Bu. siapa yang kamu geret-geret? Bu, saya berhasil menangkap penjahat ini, Bu. Ternyata orang ini yang menaruh ular di kamar Bu Rani. Kamu? Iya Bu. Tapi itu bukan ide saya Bu. Maksudnya? Saya cuma disuruh naruh ular di kamar Ibu. Sama? Perempuan muda Bu.
Bella, Bu. Kamu yakin namanya Bella? Iya, Bu. Dia bilang begitu, Bu. Saya bener-bener gak nyangka Bella tega melakukan itu ke ibu. Ya udah cepetan kamu pergi. Awas ya, sekali lagi kamu melakukan tindak kejahatan di rumah ini, saya laporkan kamu ke polisi. Udah sana pergi, pergi. Iya, Bu. Benar-benar gak nyangka saya, Risma. Bella itu lain di muka, lain di hati. Iya Bu, betul kata ibu. Saya aja gak nyangka kalau Bella seperti itu. Padahal muka Bella itu kan polos banget ya Bu ya. Oh iya Bu, ibu tahu gak? Kemarin waktu di rumah sakit, saya itu sempat mendengar pembicaraan Bella dengan pengacara Bu. Saya mendengar bahwa Pak Tio memberikan harta warisannya sebanyak 80% kepada Bella. Apa jangan-jangan semua ini idenya Bella Bu? Dia sengaja ingin menyingkirkan ibu dari rumah ini. Pasti dia pura-pura ikhlas Bu, dan pura-pura baik sama ibu. Bener gak Bu? Lihat aja nanti Bella, bukan cuma kamu kok yang punya banyak ide. Bella, kami berhasil mendapatkan hatimu, Bella. Kami akan bersatu lagi. Bella, Bella, bangun gak? Mama, ada apa Ma? Gak usah pura-pura deh. Saya benar gak nyangka ya. Ternyata kamu nyuruh orang masukin ular ke kamar saya. Mama kok ngomongnya kayak gitu sih? Ngaku aja deh. Gak usah pura-pura manis kayak gitu. Saya juga tahu kalau kamu itu gak pernah ikhlas ngasih warisan kamu ke saya dan Sheila. Malah diam-diam kamu mencoba melenyapkan kita kan? Hah? Kamu jahat! Jahat sekali! Bella tuh gak seperti itu. Bella tuh sayang sama Mama sama Sheila. Mana mungkin aku gak tulus sama kalian. Kenapa sih Mama tuh gak bisa percaya sama aku? Bagus, bagus. Rani memakan semua kebohonganku tentang Bella. Saya udah gak bisa percaya lagi sama kamu. Kamu udah bunuh suami saya. Kekuatan aneh kamu itu udah menghilangkan Mas Tio dari hidup saya. Apa? Bella punya kekuatan. Aku harus cari tahu nih. Apa sih Mbak? Kamu tunggu dia di ujung jalan situ. Tuh, kamu lihat kan? Pokoknya kalau sampai dia ada, kamu harus serang dia seboya-boya. Cepet, cepet, tunggu apa lagi?
Pokoknya kalau kamu melewat sini, lawan aku dulu. Baik, kamu baik. Baik, kamu mau kemana kamu? Lepas, lepas. Astaga. Manusia apa kamu? Mbak sengaja ya, biar saya cepat mati ya. Makanya Mbak nyuruh saya menyerang perempuan tadi. Aduh, Mas mau apaan sih? Saya itu bener-bener gak tahu kalau perempuan itu ternyata punya kekuatan. Mas jangan berisik, kita kedengeran. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya tidak mau berurusan lagi dengan perempuan api itu dan keluarganya. Sekarang cepat bayar untuk semua tugas-tugas yang sudah beres. Lah Mas, saya ini sekarang bener-bener lagi gak megang uang. Saya kagak mau tahu. Pokoknya kalau Mbak nggak mau bayar sekarang, saya akan aduin kepada Bu Rani kalau semua ini adalah Mbak otak. Aduh Mas, jangan kayak begitu dong Mas. Jangan lari kamu. Risma. Intan. Oh, anak sama ibu sama-sama penjahat kamu ya. Risma, kamu harus segera bayar. Kalau tidak, saya akan bongkar semua kepada keluarga Bu Rani. Kalau kalian berdua adalah penjahat. Bang, tenang dulu. Urusan uang mah kecil-kecil gampang. Mendingan abang pergi dulu sekarang. Pasti saya bayar. Oke. Kamu pegang omongan kamu. Saya akan balik lagi dan kamu harus menyiapkan uang itu. Kalau tidak, awas. Pikiran kamu tuh di mana sih, Tan? Jangan asal janji sama penjahat. Kamu kan tahu sekarang keadaan Mama seperti apa. Emang kita mau bayar pakai apa, Intan? Lah, Mama tuh gimana sih? Kan kita juga punya hak atas harta Papa Tio. Karena aku tuh juga anak kandung Papa Tio. Kenapa Mama nggak tuntut hak kita? Aduh, Intan kamu nih ya. Gak semudah itu, Intan. Dulu itu Mama menikah dengan Tio itu hanya menikah sirih. Kok mau-maunya sih cuma nikah sirih doang sama Papa Tio? Apa Mama nggak mikir nasib anaknya Mama nantinya gimana? Intan, itu jangan kurang ajar. Waktu itu Mama sangat mencintai Tio. Jadi Mama gak ada pikiran apa-apa. Mau nikah sirih kayak mau apa, yang penting Mama nikah. Karena Mama nggak peduli. Mama nggak pakai logika. Aku bener-bener gak nyangka ya. Mama tuh cuma nikah siri doang sama Papa Tio. Mbak Risma nikah siri dengan Papa Tio. Pokoknya, kalau Mama nggak mau urus harta dari Papa Tio, aku bakalan nunjukin foto ini ke Sheila. Biar dia juga mau bagi bagian harta warisannya ke aku. Kalau perlu, aku datengin pengacara keluarga kita sekalian. Cukup, kamu gak usah gegabah. Gak semudah itu. Kalau nanti sampai ketahuan, bisa diusir dari rumah ini. Ma, aku udah gak sabar. Intan, sini balik. Gak mau. Balikin gak? Gak mau. Balikin sini. Gak mau. Gak mau. Balikin gak? Gak. Intan, Mbak Risma, kalian kenapa sih ribut-ribut? Tadi aku dengar kalian tuh sebut-sebut nama papa aku, Papa Tio.
Dan aku juga dengar kalau Mbak Risma itu pernah nikah siri sama Papa Tio. Ini foto siapa? Maaf ya Sheila, tadi Mbak agak sedikit berantem sama Intan. Karena Intan baru tahu kalau ternyata ayahnya pernah menikah siri dengan Mbak. Oh ya? Astaga. Dunia sempit ya, Mbak. Iya, kamu betul sekali, Sheila. Dunia ini sempit sekali. Dan kebetulan nama ayahnya Intan juga bernama Tio. Tadi tuh shock banget, Shil. Pas ngeliat foto itu. Ternyata papa aku tuh bisa selingkuh dengan Mbak Risma. Intan, lo yang sabar ya. Ya, emang kadang-kadang tuh kita pasti kaget akan kejadian baru di keluarga kita. Tapi gue yakin lo pasti bisa lewatin ini kok. Lo yang semangat ya. Makasih ya, Shil. Ya udah, kamu mendingan lanjutin masalahnya dulu dengan Mbak Risma. Aku keluar dulu ya. Makasih ya, Sheila. Untung dia percaya. Tapi coba lihat deh, coba lihat. Tapi Mak, kok fotonya bisa beda sih? Jelas-jelas tadi itu aku lihat kalau ini foto nikah siri Mama dengan Papa Tio. Makanya kamu tuh kalau mau jangan sembarangan. Pakai ngatain mama bodoh lagi. Yang bodoh itu kamu sama nggak punya otak. Emang kamu pikir sebodoh itu mama naruh foto asli di rumah ini? Apalagi dengan mulut kamu yang bocor kayak begini. Tapi aku juga gak bakal terlalu diem kayak Mama. Aku akan bergerak lebih cepat untuk ambil semua milik Sheila dan Bella di rumah ini. Bagus. Si Bella lagi gak ada. Kan bener ada. Oh, bagus banget. Coba gue cobain. Gue bawa semuanya. Tenang aja. Kayak kertas surat apa? Astaga, ini surat cinta Bella buat Justin. Bisa gue manfaatin buat bikin si Bella malu. Semalu-malu. Ada lagi yang mau dipesan? Halo semuanya, halo pengumuman. Aku cuma mau kasih surat cinta pelayan yang ada di sini loh. Ada yang mau baca nggak? Ini baca. Ya ampun, dibaca. Hah? Surat cinta buat Justin? Justin bukannya pemilik kafe ini ya?
Astaga, pelayan jadi cinta sama majikannya. Intan, kamu tuh apa-apaan sih? Sini, kamu jangan bikin kacau kafe ini dong. Ayo sini kasih aku. Bella, siapa yang bikin kacau? Malah kamu tahu yang bikin kacau, bukan aku. Udah tahu di sini jadi pelayan, masih aja bikin surat cinta buat majikan. Dasar kencetilan lo.